Kedengaran suaranya ya? Kedengaran, Kak. Dengar. Sebentar ya, di sharing screen dulu. Oke, selamat sore buat teman-teman yang ada di Bandung ya, teman-teman dari Universitas Pasundan, Bandung. Kalau di sini sih masih jam 11 pagi, jadi kita ada beda waktu sekitar ya 5 jam lah untuk WIB. Terima kasih atas kesempatannya udah mengundang saya sebagai pemateri untuk berbicara pada sore hari ini, menemani teman-teman semua sambil menunggu berbuka puasa. Nah, tema yang akan saya sampaikan di sini seperti yang sudah disampaikan tadi sama Ibu host ya dari Fuja, bahwa tentang beasiswa dalam maupun untuk luar negeri. Nah, mungkin di sini aku nggak terlalu spesifik atau detail gimana sih cara dan tips dan trik. Mungkin itu udah banyak banget, teman-teman bisa juga cari sendiri di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sini aku bakalan lebih kepada menekankan sharing ya, sharing pengalaman aku, bagaimana aku mendapatkan beasiswa, dan bagaimana perjalanan aku bisa sampai ke luar negeri melalui berbagai rintangan juga, dan juga plus organisasi-organisasi yang aku gelutin dan aku tekunin. Perkenalkan, tadi udah dikenalin ya, nama aku Reni Ayulandari, bisa dipanggil Reni. Saat ini aku sebagai mahasiswa master ya atau S2 di Wageningen University Belanda di jurusan Developmental and Rural Innovation. Dan aku juga merupakan founder Sehat Jambi. Sehat Jambi ini adalah sebuah komunitas sosial pendidikan yang aku dirikan 2017, yang alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan di Jambi, Sumatera ya. Nah, lanjut. Oke. Nah, aku pengen cerita sedikit nih tentang pengalaman S1 aku dulu. S1 aku dulu udah lama banget ya. Jangan ditanya lah angkatannya berapa, pokoknya ya waktu itu aku menjadi seorang scholarship hunter di S1 aku. Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen beasiswa, tapi sebenarnya nggak butuh juga sih beasiswa kalau kita udah punya duit ya, atau BOT, beasiswa orang tua, atau orang tuanya udah ngasih duit cukup, udah bisa bayar kuliah, udah bisa untuk bayar untuk jajan dan lain sebagainya, ya udah, kenapa lagi kita repot-repot nyari beasiswa. Tapi waktu itu emang kenapa aku pengen cari beasiswa, karena emang aku butuh duit untuk biaya kuliah dan juga biaya inilah ya, tambahan duit jajan gitu ya. Kenapa? Karena emang keadaan seperti itu. Nah, sedikit background, aku waktu itu aku dari keluarga yang single parent, orang tua aku sama ayah aku udah meninggal waktu aku SMP, jadi yang menghidupkan aku hanya ibuku, single parent ya, jadi kita butuh banyak bantuan dana lah untuk kuliah, ibaratnya seperti itu, nggak banyak-banyak banget lah duitnya. Nah, waktu itu aku masuk S1, pengen banget dapat satu beasiswa yang jadi inceran banyak mahasiswa. Teman-teman pasti tahu ya, beasiswa bidik misi. Aku nggak tahu, kayaknya di Unpas juga ada kali ya beasiswa ini. Nah, beasiswa ini tuh banyak banget yang pengen, karena dia kalau kita udah dapat dari semester 1, dia udah nge-cover kita sampai SPP ya, itu di sampai semester akhir, sampai semester 8 sampai kita lulus, udah aman lah ibaratnya. Aku daftar, penuh perjuangan sih waktu itu daftarnya, seingat aku, karena waktu itu aku lulusan dari pesantren, terus aku juga nggak punya banyak link untuk mendaftar, akhirnya aku bolak-balik pesantren keluar, ngurusin berkas dan lain sebagainya. Dan waktu itu aku kepikiran aku udah pede aja nih, aku pasti lulus nih, kayak kecil lah gitu kan, udah pede banget. Tapi ya pada akhirnya, alhamdulillah, aku nggak lulus ya, tapi aku tidak berputus asa, aku tetap melanjutkan perkuliahan aku di semester 1 dan 2, sampailah ke semester 3 dan 4, ada 2 beasiswa waktu itu yang
available yang bisa kita apply, yaitu beasiswa PPA sama BBM. Aku nggak tahu apakah beasiswa ini juga ada di Unpas atau enggak, tapi ini aku sharing aja waktu itu. Nah, kalau beasiswa PPA ini waktu itu untuk mahasiswa berprestasi, yang IP-nya lumayan lah ya. Kalau yang BBM itu untuk mahasiswa tidak mampu. Nah, sebenarnya aku bisa nih daftar dua-duanya. Cuman waktu itu karena IP aku yang nggak tinggi-tinggi banget juga, tapi juga nggak rendah-rendah banget, ya udah aku pede aja nge-apply beasiswa PPA, dan alhamdulillah aku lulus. Dapatlah aku beasiswa ini hanya 1 tahun, tapi di semester 3 dan 4 saja. Kemudian semester 5 dan 6, aku bingung lagi nih, aku harus cari beasiswa lagi nih. Akhirnya aku daftar 2 beasiswa yang cukup ngetren ya, tapi susah banget dapetnya, yaitu beasiswa Jarum Foundation dan Tanoto Foundation. Nah, setahu aku kalau yang Tanoto ini emang nggak semua universitas dia available, tapi kalau yang Jarum Foundation itu lebih banyak universitas yang dapat. Nah, aku daftar apply dua-duanya, coba aja mana yang lulus. Beasiswa Jarum itu kalau nggak salah dari universitasku sendiri yang daftar itu sekitar 300 lebih, tapi yang lulus cuma 6 orang. Beasiswa Tanoto yang daftar tuh kayak 600 sampai 700-an orang, tapi yang lulus cuma sekitar 15-an orang. Peluangnya kecil, tapi untuk cari pengalaman, ya nggak apa-apa lah, coba-coba. Aku daftar, dan alhamdulillah rezeki lagi, ya dengan usaha juga ya. Aku lulus dua-duanya, Jarum Foundation dan beasiswa Tanoto Foundation. Tapi karena aku lulus dua-duanya, aku harus memilih salah satu, tidak bisa memilih dua-duanya ya, rakus sekali. Jadi aku menolak yang Tanoto Foundation dan aku menerima Jarum Foundation itu di semester 5 dan 6. Jadi semester 5 dan 6 aku aman tuh, alhamdulillah. Terus gimana nih semester 7 dan 8? Malah semester akhir itu yang lagi butuh-butuhnya duit ya untuk KKN, untuk skripsi dan lain sebagainya. Jadi aku nge-apply lagi beasiswa PPA waktu itu. Nah, alhamdulillah aku dapat lagi beasiswa PPA. Nah, PPA kan untuk setahun nih. Jadi aku udah mikir aman nih, semester 7 dan 8 aku dapat PPA. Jadi aku udah aman nih. Terus semester 7 aku dapat PPA. Terus waktu di semester 8-nya aku nggak dapat PPA. Kalau kenapa nih, ada masalah apa? Kenapa kok aku nggak dapat beasiswa PPA? Jadi ceritanya waktu itu ternyata ada miskomunikasi antara pihak kampus. Mereka mengatakan bahwa aku double beasiswa, katanya dapat beasiswa Tanoto juga. Bahkan mereka tidak tahu ternyata kalau aku sudah mengundurkan diri dari Tanoto. Nah, akhirnya mereka menggantikan aku dengan beasiswa lain karena PPA udah keluar SK-nya. Jadi apa nih beasiswa yang aku dapetin? Alhamdulillah aku dapat beasiswa pengganti bidik misi di semester 8. Yang tadinya aku pengenin banget nih beasiswa bidik misi dari aku semester 1, nggak dapet, tapi akhirnya aku dapet di semester 8. Ya namanya rezeki nggak kemana ya. Tapi inilah hikmahnya. Jadi hikmah dari perjalanan beasiswa untuk S1 aku ini adalah ya udah, ketika kita gagal coba lagi aja gitu. Kenapa Tuhan atau Allah ya tidak memberi aku beasiswa bidik misi di awal aku perkuliahan? Mungkin Allah ingin memberi aku banyak pengalaman dengan aku berjuang jatuh bangun untuk mencari beasiswa-beasiswa lain. Tidak segampang itu gitu. Jadi untuk melatih mental lah ya istilahnya. Terus kemudian udah lulus nih dari S1, kuliah ke luar negeri. Jadi aku nggak tahu teman-teman di sini masih pada S1 kali ya, masih pada kuliah, mungkin berbagai angkatan juga, ada semester berapa dan berapa, aku nggak tahu. Nah, nanti tuh kita tiba di masa ketika kita udah lulus kuliah, kita bimbang nih, kita mau ngapain ya, mau kerja, udah ada belum yang nampung nih, kita kerja, mau kerja di mana, terus mau lanjut S2, ya kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya cari beasiswa lagi. Terus mau ngapain lagi ya? Kalau cewek biasanya mikir, apa aku nikah aja ya? Kayak gitu. Jadi banyak sekali ya dilema-dilema. Nah, tapi waktu itu entah kenapa seorang aku yang sebenarnya nggak terlalu pintar-pintar banget ya waktu kuliah, IPK aku juga pas-pasan, terus ya memang scholarship hunter sih, cuman kan bukan berarti kuliahku juga yang brilian banget. IPK aku tuh masih banyak teman-teman aku yang lebih pintar lah daripada aku. Ada yang IPK-nya 4, ada yang 3,8, 3,9. Aku ya pas-pasan lah. Aku mau kuliah ke luar negeri itu susah banget dapet linknya, dapet informasinya bahkan. Ya tapi tetap aja aku
berusaha, ya walaupun English barrier ya, kayak aku nggak bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya, aku belajar keras gimana caranya supaya aku bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan juga mendapatkan skor bahasa Inggris yang diinginkan untuk persyaratan kuliah ke luar negeri. Nah, waktu itu aku belajar TOEFL sama IELTS ya, kalau teman-teman ada yang tahu TOEFL sama IELTS, kayaknya udah lumayan sangat ngetren di zaman sekarang. Nah, itu juga lumayan struggling dari awal, nggak sebentar juga. Terus gimana sih aku strugglingnya beasiswa untuk master atau S2 aku? Ternyata perjalanan aku untuk menuju S2 itu juga nggak semudah membalikan telapak tangan ya teman-teman. Aku nge-apply beasiswa berkali-kali juga belum tentu dapat. Jadi aku waktu itu sebentar. Ya, aku nge-apply beasiswa banyak banget. Waktu itu aku sempat nge-apply beasiswa LPDP di 2016. Aku gagal, pernah juga beasiswa Acikita Foundation, gagal juga, beasiswa AS, beasiswa Fulbright, pokoknya banyak lah. Nah, sampai akhirnya aku mikir kayaknya udah deh, aku nyerah aja sama mimpi aku untuk beasiswa ke luar negeri. Kenapa? Karena kayaknya emang aku nggak qualified ya. Kayaknya aku memang tidak memenuhi persyaratan untuk kuliah ke luar negeri nih, kayak sadar diri gitu. Meskipun berjuangnya udah jatuh banget, udah keras banget. Akhirnya aku memutuskan untuk daftar di universitas dalam negeri waktu itu, karena aku udah telat setahun tuh, teman-temanku udah mulai kuliah semua, karena pakai beasiswa orang tua, sementara aku masih sibuk mencari beasiswa yang beneran beasiswa, sementara juga aku belum kerja, penghasilan nggak ada, pokoknya galau tingkat tinggi lah waktu itu. Akhirnya aku daftar di UNY Yogyakarta dan menggunakan beasiswa unggulan, dan alhamdulillah aku ditolak juga. Jadi aku gagal. Boro-boro kuliah ke luar negeri, kuliah dalam negeri aja aku ditolak ya teman-teman. Nah akhirnya, akhirnya aku pulang kampung nih ke Jambi, dan aku nge-establish atau membangun sebuah komunitas Sehat Jambi. Sebenarnya niatan awal membangun Sehat Jambi ini karena emang berawal dari nganggur ya, nggak ada ngapa-ngapain, terus juga lumayan stres karena ngejar beasiswa nggak dapet-dapet, ya udahlah aku mau ngapain ya, jadi kayak aku pengen melakukan sesuatu yang mengisi hari-hariku. Jadi waktu itu, jadi ada suku anak dalam ya teman-teman, kalau tahu di Jambi itu seperti suku terpencil yang masih sangat primitif, tinggalnya di hutan. Dan aku sama beberapa teman-teman aku ke sana, dan alhamdulillah kita tergerak untuk membuat suatu komunitas di 2017 itu. Sehat Jambi itu kepanjangan dari Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Ini sedikit video perjalanan aku ya. Semoga bisa mewakili. Aksi nyata ini aku mulai 2 tahun yang lalu. Namaku Reni Ayulandari. Lahir dan besar di Jambi sebagai pemuda yang terdidik. Kala itu, aku tertegun dan tersadar. Ternyata masih ada sekumpulan orang-orang yang hidup di tengah hutan belantara yang semakin terkikis. Ya, mereka suku anak dalam Jambi. Berjuang melawan kebodohan dari buta huruf, aku mendirikan komunitas Sehat Jambi, Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Dari yang hanya segelintir di awal, kini hingga ratusan pemuda Jambi berbondong-bondong ingin berkontribusi bersama kami. Perjalanan panjang yang cukup terjal dan melelahkan tidak mematahkan semangat kami. Mengumpulkan donasi, mengajar baca tulis, belajar hidup bersih, mengumpulkan sampah, dan masih banyak program yang telah kami kembangkan. Kini, aksi nyata kami berkembang hingga di 4 titik desa binaan dengan lebih dari 100 jiwa suku anak dalam yang telah kami bina. Oke, itu sedikit segelintir dari perjalanan membangun komunitas Sehat Jambi. Terus 1 Agustus 2017, alhamdulillah aku dapat kesempatan nih untuk tinggal langsung bersama mereka melalui program Pertamina Jambi Berang Mengajar. Tinggal langsung bersama mereka di hutan. Ini aku ya, ini perjalanan menuju ke sana. Biasanya aku melewati jembatan ini, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu pakai motor.
sampai motornya kejeblos-jeblos itu perjuangan banget, tapi luar biasa sangat bahagia ya karena merasakan hal seru dan yang tidak bisa digambarkan lah ya. Terus di sebelah kanan ini adalah rumah aku yang dibangun sama suku anak dalam untuk aku tinggal di sana. Jadi 1 Agustus 2017 pertama kali aku memutuskan untuk pindah ke pedalaman, tinggal bersama mereka. Ngapain sih aku di sana? Misinya adalah, jadi komunitas tadi juga misinya adalah membatas buta huruf ya, karena mereka buta huruf, mereka tidak bisa baca, banyak yang mengeksploitasi mereka, menipu mereka untuk mengambil hak alih hutan, banyaklah pokoknya kejadian-kejadian eksploitasi yang mereka alami yang dikarenakan mereka tidak bisa baca tulis. Makanya di situ aku mengajar baca tulis, terutama untuk anak-anak di suku anak dalam di Muara Benda. Nah, ini pengalaman aku mengajar di sana, pertama kali belajar sama mereka nggak tahu itu pensil apa, terus buku apa, diajarin, bahkan nggak tahu Indonesia apa, merah putih apa, pokoknya semuanya mereka tidak tahu apa-apa, dan kita benar-benar mengajar mereka dari nol. Kenapa sih penting untuk mereka tahu? Ya penting, karena mau tak mau sekarang mereka sudah bersaing dengan orang luar, udah banyak orang desa terdekat, orang-orang asing yang masuk, yang banyak niat-niatan buruk. Ketika mereka tidak mempersiapkan diri mereka, mereka akan terus menerus dieksploitasi dan tertipu gitu. Jadi ada kisah yang menarik nih waktu aku di sana 1 Agustus, di 17 Agustus, ini kita mengadakan upacara bendera untuk pertama kalinya di 72 tahun kemerdekaan. Jadi kita yang melatih dari komunitas sehat, dari teman-teman aku juga bantuin gimana caranya mereka bisa menggerek bendera sendiri, mereka bisa mengibarkan bendera di tanah kelahiran mereka. Ini sedikit cuplikannya ya. Merdeka, 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 tanahku yang kucing. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video pertama kali kita melaksanakan upacara bendera, dan lebih harunya lagi setelah kita melaksanakan upacara bendera pasca kemerdekaan. Jadi ada satu anak ini yang di sebelah kanan, kalau kalian lihat fotonya, namanya Baim. Dia sebagai komandan upacara. Jadi setelah selesai upacara itu, kita ceritanya kelas menggambar, terserah bebas menggambar apapun, dikasih buku gambar sama pensil warnanya. Dan ketika mereka mengumpulkan gambar-gambarnya, aku agak kaget dan speechless ya, karena ternyata semua gambar-gambar mereka tuh udah ada bendera merah putihnya, termasuk si Baim ini, dia bahkan menggambar dirinya sendiri, lagi hormat gerak hari kemerdekaan kita dengan benderanya, bendera kebanggaan. Ini juga beberapa gambar-gambar anak-anak, ada rumah, ada bendera merah putihnya, ada kapal juga ada bendera merah putihnya. Jadi sesimpel menanamkan cinta nasionalisme itu sudah cukup sangat membuat kita bahagia dan bangga sekali rasanya bisa memperkenalkan Indonesia kepada mereka.
Nah, untuk mereka bisa baca tulis pun itu nggak segampang yang dikira. Mereka tapi sangat semangat pagi, siang, malam, bahkan dengan penerangan seadanya, malam hari. Kita tetap mereka mau ke gubuk yang tadi yang kalian lihat tadi yang pakai terpal itu untuk belajar gitu ya. Mereka baca tulis dan sampai akhirnya sekitar 3 atau 4 bulan awal udah ada beberapa anak-anak yang sudah bisa membaca. Dan itu terharu banget sih. Jadi ketika waktu itu kita pulang ke kota untuk mencari bahan makanan ya, sama beli perlengkapan untuk alat tulis, terus balik lagi ke hutan dan mereka udah ngasih surat gitu, katanya kayak surat ini untuk surat untuk ibu guru. Jadi ada beberapa surat yang mereka bacakan. Nah, alhamdulillah perjuangan panjang juga, akhirnya kita juga bisa memperjuangkan hak didik mereka. Pada tahun 2018 ada sekitar 7 anak suku anak dalam yang bisa mengikuti ujian paket A, dan alhamdulillah sekarang ada total 9 anak yang sudah bisa melanjutkan ke tingkat SLTP ya. Ini sedikit cuplikan bagaimana aku mengajar di pedalaman sama anak-anak ya. Ia membantu anak rimba demi mendapat pendidikan layak. Meski di tengah keterbatasan, semangatnya tak terbatas. Mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang di desa. Di satu sisi mereka sudah memutuskan untuk lepas dari hutan, tapi di sisi lain mereka belum bisa diterima dengan baik di orang-orang desa. Dengan gigih, Reni memulai perubahan untuk suku anak dalam. Lentera Indonesia, Minggu 18 Februari, jam 2:30, hanya di NET. Ya, ini sedikit cuplikan video. Kalian bisa nonton, sebenarnya ada lengkapnya di YouTube. Lihat di net dokumentari di Lentera Indonesia, itu judulnya kalau nggak salah Pelita Anak Rimba. Itu ada full 30 menit tentang bagaimana aku mengajar mereka di sana. Kalau teman-teman yang berminat ya. Ya alhamdulillah aku juga diliput dari salah satu media nasional, Net TV. Waktu itu nggak nyangka juga mereka sampai mau belusukan ke dalam untuk meliput bagaimana kegiatan kita mengajar di dalam. Terus alhamdulillah juga karena perjuangan kita juga sama-sama dari komunitas, juga dari program Jambi Merang Mengajar, aku mendapatkan penghargaan Local Hero Awards 2018 ya kalau nggak salah. Atas dedikasi aku mengajar di pedalaman. Terus nih, balik lagi nih, kok aku bisa dapat LPDP ya? Jadi sedikit cerita tadi ya, pengalaman aku udah struggling untuk beasiswa luar negeri, kok nggak dapat. Akhirnya aku pulang kampung, aku melakukan sesuatu yang aku passion banget dan aku nyaman, aku fokus di situ dan ya udah ikhlas aja dan aku konsisten dengan apa yang aku lakukan. Waktu itu aku masih mengajar di pedalaman nih teman-teman ceritanya. Ya sekitar 2018, waktu itu aku mencoba lagi untuk mendaftar beasiswa luar negeri yaitu LPDP. Kayaknya kalau beasiswa LPDP teman-teman udah banyak yang tahu ya, karena lumayan terkenal juga. Nah, beasiswa LPDP ini aku daftar untuk kedua kalinya karena yang pertama aku gagal di 2016 dan itu aku kayak udah kayak nothing tulus, ya udah coba-coba aja daftar, berkasnya pun masih pakai berkas-berkas tahun lalu yang kayak tinggal update-update dikit lah ya. Dan itu aku masih di hutan dan alhamdulillah aku lulus step by stepnya, wawancara online, tes online, psikotes online, wawancara ke Jakarta, dan aku tuh menyiapkan semua berkasnya waktu aku masih di hutan sama sekali, dan aku tuh kayak lumayan berjuang, bolak-balik ngecas laptop ke desa terdekat, sampai jalan kaki 3-4 kilometer, untuk hanya ngecas laptop untuk buat dokumen-dokumen yang bisa dipersiapkan untuk wawancara, dan akhirnya aku berangkat ke Jakarta, dan alhamdulillah, aku dinyatakan lulus untuk beasiswa luar negeri. Dan tidak hanya itu, aku dapat hadiah lagi diterima di 4 universitas terbaik dunia. Yang pertama, The University of Melbourne, di jurusan Developmental Study, University of Sussex juga di jurusan yang sama, di Monash University, dan yang terakhir Wageningen University and Research, dengan beasiswa LPDP. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Belanda, di yang seperti aku sebutkan tadi, Development and Rural Innovation Wageningen University. Jadi kenapa sih aku
banyak banget cerita, ini kan tentang beasiswa kok, kakak cerita tentang pengalaman kakak. Ya menurut aku penting ya, maksudnya tuh di sini aku pengen membangun motivasi nih buat teman-teman sekalian. Kadang tuh banyak yang pengen beasiswa, baik dalam negeri atau luar negeri. Yang namanya beasiswa itu kan pasti ada instansi yang memberikan beasiswa, tapi kita harus mikir dulu nih, pola pikir kita harus diubah nih. Kenapa sih kita pengen dapat beasiswa, apalagi kalau keluar negeri? Ya pasti nomor satu kita pengennya keluar negeri dulu, terus yang kedua untuk apa? Harusnya untuk apanya itu dulu yang di nomor satu kan, baru beasiswanya. Jadi waktu itu aku berproses juga, aku mikir, oh ternyata aku dikasih kesempatan untuk bisa berbagi nih sama adik-adik di suku pedalaman dan lain sebagainya di bidang pendidikan. Dan mungkin aku harus mengasah lagi ilmu aku, kesempatan aku itu dengan aku bersekolah lagi. Makanya aku mengambil jurusan yang memang sesuai dengan yang aku passionin. Supaya apa? Setelah aku selesai kuliah, aku bisa mengembangkan lagi itu dengan wawasan yang lebih luas lagi, dengan gagasan-gagasan yang up to date, yang benar-benar bisa efektif, mungkin bisa diimplementasikan ke mereka. Dan alhamdulillah sekarang aku juga tahun kedua master dan aku sedang menulis tesis, di mana tesis tersebut juga tentang suku anak dalam, bagaimana aku mengkritisi sebuah permasalahan yang ada di sana dan bagaimana solusi-solusi yang aku tawarkan untuk mereka melalui tulisan-tulisan ilmiahku. Jadi pesannya di sini adalah teman-teman, apalagi ya yang punya mimpi beasiswa ke luar negeri, itu pasti tantangannya lebih besar daripada yang beasiswa dalam negeri. Kenapa? Karena kalian emang harus menemukan sesuatu spesial dulu di dalam diri kalian yang nggak harus muluk-muluk kayak aku sih, dan kalian juga tidak harus membandingkan seperti aku. Ya mungkin karena passion aku di pendidikan dan aku dapat kesempatan ke suku anak dalam, itulah yang aku lakukan. Dan itu bisa dari bidang apapun, yang penting kalian bisa berkontribusi, at least nggak usah muluk-muluk ke Indonesia, seluas Indonesia, at least di lingkungan sekitar kalian. Apa yang kalian bisa tekuni, ilmu apa yang kalian dapat, kalian lakukan, dan untuk mengembangkan ilmu tersebut, kira-kira butuh nggak ya aku kuliah lagi? Kira-kira aku butuh nggak ya aku mempertajam ilmu aku lagi? Kalau memang itu kalian butuhkan, barulah kalian memikirkan, oh aku butuh untuk kuliah di sini melalui beasiswa ini, apalagi untuk luar negeri. Seperti itu. Nah terakhir pesan dari aku, ini selalu kata-kata yang aku lantunkan ya kepada teman-teman untuk sekedar penyemangat akhir aja. Dari semua perjalanan proses panjang yang aku laluin, aku tuh memetik sebuah hikmah, jangan pernah melakukan sesuatu karena sebuah hadiah. Biasanya kita pengen banget sesuatu, jadi kita mati-matian mengejar itu memang karena satu tujuan yang pengen kita dapetin itu. Tapi kita kadang lupa tidak membuka mata gitu ya. Tapi lakukanlah dengan hati, jangan lupa fokus dan konsisten. Fokus dan konsisten itu adalah hal yang kunci yang paling utama yang harus kalian lakukan. Jadi nikmati aja prosesnya, jangan kayak mikirin ujungnya nggak nyampe-nyampe, tapi ya udah nikmati aja prosesnya gitu. Hingga saatnya nanti, bahkan kau pun tak sadar, jangankan satu hadiah yang tadi kau inginkan ya, bahkan 1000 hadiah telah pantas kau dapatkan sebagai bonusnya. Kayak aku dari awal pengen banget beasiswa ke luar negeri, tapi aku kayak mikir, aku kenapa ya pengen itu banget. Nah ketika aku pengen itu banget, aku jatuh, bangun lagi, dan aku udah berkali-kali putus asa. Ternyata ketika aku konsisten menjalankan apa yang aku inginkan, apa yang aku passionin, dan aku tiba tuh di titik di mana ternyata bukan satu hadiah itu aja yang aku dapetin. Aku nggak bakal nyangka aku bakal diliput sama televisi nasional, aku bakalan dapat penghargaan ini dan itu. Sampai detik ini pun aku sampai bisa berbicara di depan kalian, banyak diundang sama universitas-universitas untuk sharing pengalaman sebagai inspirasi untuk motivasi teman-teman semua mahasiswa. Aku juga nggak bakal nyangka aku bakalan seperti ini. Dulunya ya aku cuma seorang yang bukan siapa-siapa, yang cuman kerjaannya ke hutan, ya udah ngapain gitu. Tapi sekarang aku dapat hadiah yang begitu besar yang tanpa aku sadari sebelumnya. Plus aku juga dapat keinginan yang aku pengenin tadi, yaitu kuliah ke luar negeri tadi. Itu aja sih dari aku. Ini terakhir ada kontak aku ya teman-teman yang mau. Tadi yang disebut Puja tadi itu nomor HP Indonesia dan kayaknya itu udah nggak aktif lagi. Jadi kalau yang mau WA mungkin bisa di ini nomor aku, tapi nomor Belanda nggak apa-apa ya.
+316498400615. Aku juga ada Instagram, yang mau follow boleh @reni_ayuri. Di YouTube aku juga ada Reni Ayuri. Ini email aku. Nah, di YouTube ini aku juga lumayan beberapa kali pernah ngupload tips-tips untuk beasiswa, belajar bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Aku juga banyak sharing di situ, teman-teman yang mau kepoin. Boleh. Mungkin segitu aja. Aku balikin lagi ke host untuk sesi berikutnya tanya jawab. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, silakan monggo ya. Assalamualaikum. Baik, Kak Reni, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya dilanjut sama sesi tanya jawab ya. Dipersilakan untuk rekan-rekan semua, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu, lalu menyalakan audionya. Atau bisa juga kalau yang ingin bertanya, ditulis di room chat aja ya, boleh. Dipersilakan. Kayaknya udah ada yang nanya ya, Fuja, satu ini di room chat. Mau langsung dijawab Iya, aja. mungkin itu di room chat ada pertanyaannya. Langsung dijawab aja ya. Ini ada pertanyaan pertama dari Kina. Kak, gimana cara kakak ngatur waktu belajar? Ngatur waktu belajar ya. Ini cukup pertanyaan yang menarik dan cukup tricky juga, karena cara ngatur waktu belajar itu belajar apa dulu nih? Belajar bahasa Inggris maksudnya? Atau belajar untuk persiapan beasiswa atau gimana? Soalnya kan mungkin adik-adik di sini masih pada kuliah dan banyak tugas juga dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya fleksibel kita aja, pinter-pinter, tapi memang harus ketika emang kita tahu kemampuan diri kita itu segini, misalnya kayak kita tuh targetnya misalnya 8 atau 9, tapi ternyata kita masih di level 5 nih, berarti emang kita belajarnya harus lebih study hard lagi kan. Kayak waktu itu contohnya aku belajar bahasa Inggris aku tuh masih di level bawah banget, sementara target aku levelnya tinggi. Jadi aku belajarnya keras, jadi kayak sehari itu aku sampai jam 3 malam, sampai sebulan sebelum tes TOEFL aku belajar terus, sampai kayak gitu. Tapi ada masanya juga aku kayak santai, nggak belajar. Jadi tergantung target kita sih, dan ketika kita malas belajar, kita ingat aja tujuan kita apa. Jadi teman-teman yang punya mimpi yang tinggi, itu harus disesuaikan juga ya dengan effortnya, dengan usahanya. Jangan malas-malesan. Itu aja sih, mungkin semoga menjawab ya, Kina. Kalau misalnya ada yang bertanya lagi, nanti di room chat aja. Terus untuk selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, ini dari Nur Lailina. Assalamualaikum, saya Elia, izin bertanya, dalam mendaftar beasiswa, dalam mendaftar beasiswa pasti ada interview atau wawancara. Menurut Teh Reni, bagaimana cara interview yang baik dan benar? Dan biasanya persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, ini banyak banget yang nanyain ke aku, gimana sih trik dan tips and trik interview dan wawancara untuk beasiswa apapun ya. Nah, sebenarnya even kita pinter ngomong pun, kita bisa make up story pun, sebenarnya di beasiswa itu sebenarnya mereka udah ada psikolognya yang bisa melihat kita. Jadi aku nggak muluk-muluk ke tips and trick, tapi sebenarnya kita harus mencari dulu nih value apa yang bisa kita dalam tanda kutip dijual. Kalau kalian juga nggak punya kemampuan apa-apa, nggak ada qualified apa-apa yang bisa kalian banggakan, terus apa yang mau kalian ceritakan di wawancara dan interview? Maaf, kayaknya ada echo ya, ada yang belum dimute mungkin. Oke. Jadi saran aku, ya kalau misalnya kita nih, organisasi penting ya untuk kita nyari pengalaman, gimana kita bertanggung jawab dalam sebuah posisi atau job desk, sementara kalian nggak pernah ikut organisasi, terus kalian mau banggain apa? Mungkin kalian punya kelebihan lain, misalnya kalian berprestasi dalam bidang yang lain, misalnya kalian atlet atau mungkin tilawah atau apa, mungkin bisa seperti itu. Jadi emang kalian harus mencari dulu value apa yang ada di diri kalian yang bisa kalian jual. Biasanya kalau interview wawancara itu dia menginterview bagaimana kepribadian kita, pengalaman apa aja yang kita udah dapetin, dan ya kemampuan kita sih kurang lebih seperti itu. Jadi kita benar-benar harus mencari value. Kalau belum ada nih,
kayaknya aku nggak worth it apa-apa deh, nggak ada value deh. Ya udah, kita mulai dari sekarang, kita value kan diri kita, apa nih yang bisa aku kerjakan. Nah, teman-teman yang belum aktif organisasi, ya udah aku mau ikut organisasi nih supaya aku punya value, supaya aku punya pengalaman yang bisa aku banggain, misalnya seperti itu. Semoga menjawab ya. Ini pertanyaannya berapa ya, Fuja, yang mau dijawab? Semuanya kah atau gimana? Maksimal 3 pertanyaan, Kak. Ini ada Oh ya pertanyaan. udah. Oh ya udah nih, satu lagi berarti ya. Ya, dari Manda dari Lampung. Oh iya. Saya saat ini sedang memperjuangkan sertifikat bahasa asing untuk studi. Oh ya, untuk studi abroad ya. Sebentar, Kak. Ya, saya mau nanya kakak, persiapan bahasa dari awal kakak ambil TOEFL dapat skor 300-an sampai bisa 550. Bahkan move ke IELTS butuh persiapan berapa lama itu, Kak? Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kita harus sadar diri dulu. Kalau emang kamu udah bagus banget bahasa Inggrisnya, effort kamu juga nggak sekuat itu, nggak sekeras itu kok untuk menjalankan. Tapi kalau kamu memang merasa level kamu masih rendah, ya kamu harus berjuangnya lebih keras gitu. Emang harus berkali-kali lipat dari orang yang emang udah bisa gitu. Jadi persiapannya itu berapa lama itu tergantung ya, setiap orang relatif. Tergantung berapa lama kamu insentifnya belajar dalam sehari, berapa jam, dalam seminggu, dalam sebulan, bahkan dalam setahun. Jadi aku nggak bisa nyebutin berapa lamanya, itu tergantung kamu bagaimana mencapai targetnya. Itu sih, semoga menjawab ya. Kayaknya itu aja deh, Fuja. Teman-teman kalau ada yang kurang jelas mungkin yang tadi bertanya bisa ini ya langsung unmute aja, nanya lagi kalau misalnya emang belum puas dengan jawabannya. Ada yang mau ditanyain lagi? Gimana, Fuja? Halo? Halo, Ya? Kak Reni. Ah iya. Halo. Ya? Gimana? Ya, saya Mandan nih, Kak. Salam kenal ya. Kita dari satu Sumatera ini. Enggak, saya mau nanya nih. Saya kan sempat lihat vlog kakak itu. Kakak kan kayaknya struggling banget sih dari awal ya. Nah, itu kakak prepare-nya berapa bulan sih, Kak? Enggak, soalnya saya baru menyiapkan 3 bulan gitu loh. Kira-kira saya gambarnya ke kakak gitu. Kira-kira kak itu berapa bulan untuk sampai tragedi move ke IELTS sampai dapat sekian itu. Terima kasih. Sebenarnya TOEFL dan IELTS itu tergantung requirement-nya ya. Karena waktu itu aku daftar LPDP, dia mintanya TOEFL, jadi aku TOEFL dulu. Tapi kalau misalnya kalian langsung bisa move ke IELTS, kenapa enggak? Karena emang kalau untuk daftar ke luar negeri dan bahkan beasiswa pun IELTS yang lebih tinggi ya derajatnya menurut aku daripada TOEFL. Biayanya juga lebih mahal IELTS sih daripada TOEFL. Jadi kalau emang nggak butuh banget TOEFL, ya langsung move aja ke IELTS. Sebenarnya itu 2 tes yang berbeda dan membutuhkan sebenarnya memang sama-sama skill bahasa Inggris, tapi memang 2 tes yang berbeda jenis gitu. Kalau saran aku kalau emang bisa langsung move ke IELTS, langsung aja IELTS, nggak usah ngelama-lamain waktu di TOEFL lagi. Itu sih. Jadi kalau kamu baru persiapan 3 bulan, mungkin bisa tahu dari skor awal kali ya. Kalau misalnya TOEFL atau IELTS kan kita biasanya ada pretest dulu. Oh, skor awal kita misalnya sekian. Jadi kita untuk mencapai target sekian, kira-kira berapa lama lagi nih gitu. Itu sih, Manda, semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak. See you soon di ini ya, di Netherlands. Aku rencana mau take LPDP, kalau enggak Stunet Kak. Bismillah. Bismillah, ditunggu ya. Semangat. Ya, Kak, kalau Stunet itu berarti udah kerja kan ya? Enggak juga sih. Ya kebanyakan lah ya profesional. Itu kayak jadi satu nilai plus. Tapi nggak ada salahnya kalau mau coba. Oke, thank you Kak. Bye. Bye, Manda. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya?
Gimana, Ibu host? Ya, izin mengambil alih ya, Kak Reni, mohon maaf, Teh Pujanya jaringannya jelek. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Teh Reni juga sebagai pemateri, materinya sangat luar biasa. Semoga kita calon-calon penerima beasiswa juga bisa mengikuti karir Teh Reni ya, Teh Reni, amin. Untuk teman-teman itu di kolom chat ada absen ya, bisa diisi terlebih dahulu. Dan untuk semuanya, untuk mengakhiri kuliah umum ini mungkin bisa on cam terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi. Nanti minta tolong Teh Sally buat di screenshot. Boleh kita on cam terlebih dahulu. Sudah kayaknya ya, ini segini aja yang mau on cam. Teh Sally bisa di screenshot. Bisa dimulai untuk kalau sesi dokumentasinya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi slide kedua 1, 2, 3. Ya, terima kasih Teh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti acara kuliah umum ini. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut mengenai beasiswa, tadi udah ada ya Teh Reni ngasih kontaknya. Mangga bisa di Teh Reninya melalui sosial media atau WhatsApp-nya sendiri. Untuk Teh Reni juga terima kasih banyak Teh Reni pemateri. Mantap. Terima kasih semuanya. Ya, Mangga boleh meninggalkan room. Terima kasih.